Gerakan Non-Blok merupakan organisasi antar negara atau internasional yang memilih untuk tidak bergabung ke kedua kekuatan besar dunia. Kedua kubu yang dimaksud yaitu kubu Amerika Serikat dengan ideologi kapitalismenya yang lebih dikenal sebagai Blok Barat, dan Uni Soviet dengan ideologi komunismenya yang lebih dikenal sebagai Blok Timur. Tujuan gerakan non-blok yaitu untuk menjaga kedaulatan, kemerdekaan, keamanan, dan integritas teritorial dari negara-negara anggota gerakan non-blok. Indonesia sangat setuju dengan gerakan non-blok karena sesuai dengan perkembangan nasionalisme di Indonesia. Sejarah berdirinya gerakan non-blok diawali dari Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru yang mencetuskan kata non-blok. Saat itu Nehru sedang berpidato di Columbia, Sri Lanka pada tahun 1954. Di pidatonya, Nehru mendeskripsikan 5 poin yang menjadi acuan dasar untuk hubungan Sino-India. 5 poin ini disebut dengan Pansel atau 5 pengendali. 5 pengendali ini yang kemudian digunakan sebagai pedoman dasar gerakan non-blok, yaitu menghormati kedaulatan dan integritas teritorial, perjanjian non-agresi, menghormati dan tidak mencampuri negara lain untuk mengatasi permasalahan dalam negerinya, egaliter dan kemakmuran bersama, serta selalu aktif menjaga perdamaian. Gerakan non-blok diawali ketika KTT Asia Afrika yang berada di Bandung pada tahun 1955. Negara-negara yang tidak memihak Blok Barat dan Blok Timur menyatakan diri untuk tidak ikut campur persaingan ideologi Barat dan Timur. Gerakan ini dipelopori oleh Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Presiden Indonesia Soekarno, Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser, Perdana Menteri India Pandit Jawaharlal Nehru, dan Presiden Ghana Kwame Nkrumah. 5 pemimpin ini berkumpul di kota Belgrade di Yugoslavia pada tahun 1961 dan mendirikan gerakan non-blok, dan pemimpin pertamanya adalah Josip Broz Tito. Latar belakang sejarah berdirinya gerakan non-blok tidak dipisahkan dari kisah Perang Dingin. Perang Dingin adalah masa-masa kompetisi antara dua negara superpower pemenang Perang Dunia Kedua yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini awalnya berkompetisi dalam ideologi. Bagi Uni Soviet, Perang Dingin adalah bertujuan untuk menyebarkan komunisme seluas-luasnya. Sementara bagi Amerika Serikat, Perang Dingin adalah perang untuk menahan laju penyebaran komunisme sebisa mungkin. Bentrokan dua ideologi ini akhirnya juga diikuti persaingan ekonomi, teknologi, dominasi, militer, informasi, dan masih banyak lagi. Paman Sam, julukan Amerika Serikat, dan Beruang Merah, julukan Uni Soviet, tidak berperang secara langsung di wilayah mereka, tapi mereka mendukung negara-negara yang dilanda perang saudara. Uni Soviet mendukung kubu penganut komunis, sedangkan Amerika Serikat mendukung kubu anti-komunis. Tujuan utama dari gerakan non-blok adalah mengupayakan hak untuk menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas negara anggota. Selain itu, gerakan non-blok juga menentang apartheid dan tidak memihak fakta militer manapun. Gerakan ini juga menolak segala macam bentuk imperialisme dan kolonialisme, serta mendukung pelucutan senjata dan tidak mencampuri urusan negara lain. Di bidang ekonomi, gerakan ini berkomitmen dalam pembangunan ekonomi sosial, restrukturisasi perekonomian internasional, serta kerjasama atas dasar persamaan hak. Dasar-Sila Bandung adalah 10 prinsip yang lahir dari Konferensi Asia Afrika. 10 prinsip ini diambil dari nilai-nilai PBB dan 5 prinsip pidato Nehru. Dasar-Sila Bandung digunakan sebagai salah satu landasan gerakan non-blok. Selain Dasar-Sila Bandung, prinsip dasar gerakan non-blok diambil dari 2 hal lain, yaitu 5 poin pidato Nehru dan Deklarasi Havana 1979. Dari 3 hal ini lahirlah tujuan gerakan non-blok. Anggota gerakan non-blok sangat banyak setiap negara di benua Afrika kecuali Sudan Selatan dan Sahara Barat, dengan jumlah 53 negara yang tergabung. Sedangkan negara di Asia, 37 negara termasuk Indonesia. Semua negara anggota ASEAN juga bergabung ke gerakan non-blok. Sementara itu di benua Amerika ada 26 negara, di Eropa hanya 1 negara dan Oceania hanya 3 negara. Total 120 negara. Jumlah ini mewakili 55% penduduk dunia dan 2/3 negara yang tergabung di PBB. Kelemahan gerakan non-blok yaitu anggota-anggotanya kurang erat dan dekat, tidak seerat NATO atau Pakta Warsawa. Bahkan, ada beberapa negara anggota yang malah mengikuti salah satu negara adidaya. Contohnya seperti India, yang justru ikut dengan Uni Soviet untuk melawan RRC. Kuba juga tidak jauh beda dengan India, meski awalnya mengaku non-blok.
Mungkin karena prinsip dasar negara seperti Uni Soviet, yaitu komunis. Yang lebih buruk lagi yaitu konflik antar sesama anggota gerakan non-blok seperti Pakistan dan India, dan juga Irak melawan Iran. Selain itu, pada tahun 1979, Afghanistan juga sedikit kacau ketika masa-masa penyerangan Uni Soviet ke Afghanistan. Negara-negara blok timur mendukung penuh serangan Uni Soviet ke Afghanistan, sementara gerakan non-blok tidak dapat melakukan apapun karena harus menepati perjanjian dilarang intervensi. Pertemuan antar anggota gerakan non-blok aktif dilakukan sejak gerakan non-blok lahir hingga sekarang. Dilakukan tiap 3 tahun sekali. Tiap KTT paling lama 7 hari. Indonesia pernah menjadi tuan rumah KTT gerakan non-blok ke-10 pada tanggal 1 hingga 6 September 1992 di Jakarta. Kepemimpinan gerakan non-blok dipilih secara bergantian dari tiap anggota karena dipimpin bergantian oleh orang yang berbeda dari bangsa yang berbeda, maka arah gerakan non-blok juga terkadang berubah-ubah. Meski begitu, tujuan gerakan non-blok tetap konsisten, yaitu menjaga dan memperjuangkan kedamaian dunia. Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai sekjen gerakan non-blok mulai dari 1992 hingga 1995, tepat 3 tahun sebelum lengser. Meski Perang Dingin sudah usai, gerakan non-blok masih aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Sejarah runtuhnya Uni Soviet memang sebagai tanda usainya Perang Dingin. Cukup banyak kontribusi gerakan non-blok saat ini. Gerakan non-blok pernah mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat ketika invasi ke Irak, perang melawan terorisme dan persaingan nuklir antara dengan Iran dan Korea Utara. Selain itu juga mendukung self-determination Puerto Rico dan Sahara Barat. Pembangunan berkelanjutan juga merupakan program gerakan non-blok seperti ekonomi dan beban hutang. Merasa ada kesalahan di PBB, dinamika kekuasaan, gerakan non-blok juga berusaha mereformasi PBB dan membuat lebih transparan dan demokratis. Perbedaan budaya dan hak asasi manusia dipertahankan oleh gerakan non-blok. Para anggota gerakan non-blok juga tergabung ke beberapa organisasi. Organisasi-organisasi ini berguna untuk menyelesaikan masalah yang ada, serta diharapkan dapat mempererat negara anggota gerakan non-blok. Gerakan non-blok masih aktif. Perbedaan budaya dan hak asasi manusia dipertahankan oleh gerakan non-blok.